Selamat siang Bu Rini, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak, kabar saya baik. Bagaimana kabar Bapak? Baik juga Bu. Ya Bu, terima kasih atas kehadirannya ya Bu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi. Nah Bu, tujuan supervisi ini nanti untuk meningkatkan ya, mengembangkan potensi dan juga nanti memberdayakan Bu Rini dalam memfasilitasi anak didik ibu ya. Jadi nanti agar tujuan pembelajaran di kelas nanti dapat dicapai oleh murid-murid ibu. Nah Bu, dalam kegiatan supervisi ini nanti terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama nanti pra supervisi, kemudian juga nanti ada supervisi dan pasca supervisi. Itu ya Bu? Iya Pak, siap. Ya. Terus kemudian Bu, untuk kegiatan kita di siang hari ini kita masuk di pra observasi. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Mohon Bu Rini Astuti nanti bersedia untuk menjawabnya. Ya, siap melaksanakan. Baik Bu, untuk nanti kegiatan supervisi nanti di kegiatan pembelajaran Ibu akan melakukannya di kelas apa? Di kelas 10 kesehatan, 10 Di AKC. Oke, berarti nanti di 10 AKC ya Bu. Iya. Ini nanti di keperawatan. Iya. Baik. Jadi nanti Bu, untuk tujuan pembelajaran setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran kepada murid Ibu itu nanti apa yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, murid setelah mengikuti pembelajaran di kelas dengan penerapan model PBL itu dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan murid dapat menginterpretasi isi dan mengidentifikasi ciri teks laporan hasil observasi dengan benar. Oke, jadi nanti tujuannya itu nanti menggunakan model PBL, gitu ya Bu. Kemudian untuk materinya nanti ada materi teks laporan hasil observasi. Baik, luar biasa ya Bu. Kemudian Bu, area pengembangan yang Ibu ingin capai nanti di area mana saja Bu? Saya akan menekankan pengembangan di pengetahuan dan keterampilan murid dalam menganalisis ide pokok dan ciri-ciri laporan hasil teks observasi. Baik, jadi nanti yang ingin dikembangkan Bu ini nanti di bagian pengetahuan dan keterampilan murid gitu ya. Oke, luar biasa. Kemudian Bu, untuk area pengembangannya ini nanti penggunaan strategi yang dilakukan oleh Bu Rini agar tujuannya nanti tercapai itu, Bu Rini nanti menggunakan model pembelajaran seperti apa ya? Saya akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Baik. Jadi nanti Bu Rini pakainya basis masalah gitu ya. Ya. Kemudian Bu, untuk pembelajaran PBL pastinya ada langkah-langkah atau sintaks-sintaksnya gitu ya. Iya. Ya, itu biasa ya ini. Selanjutnya Bu, untuk metode dan media nanti yang digunakan di kelas. Ya, saya akan menggunakan metode diskusi kelompok, ada tanya jawab dan penugasan siswa, serta menggunakan media audio visual dalam menyampaikan materi kepada siswa. Baik, jadi Bu nanti menggunakan metodenya diskusi begitu ya. Ada juga penugasan dan juga tanya jawab. Berikutnya untuk medianya menggunakan audio visual gitu ya. Jadi nanti Ibu menayangkan video seperti itu. Luar biasa ya Bu. Baik. Berikutnya Bu, untuk strateginya nanti yang ingin diterapkan di kelas Ibu nanti bagaimana? Saya akan mengutamakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yakni ada diferensiasi konten dan proses Pak. Di mana untuk konten saya akan menyediakan contoh video observasi serta menyiapkan teks laporan hasil observasi tentang hewan dan tumbuhan. Murid akan menerima teks sesuai dengan minatnya, apakah
suka dengan hewan atau tumbuhan. Sedangkan diferensiasi proses nanti saya akan mengelompokkan mereka sesuai dengan minat tentang hewan atau tumbuhan untuk berdiskusi di dalam kelompok dalam menganalisis tes laporan hasil observasi, menemukan ide pokok dan ciri tes laporan hasil observasi. Setelah itu mereka melaporkan hasil diskusi dengan presentasi. Baik Bu, jadi nanti strateginya menggunakan diferensiasi begitu ya. Lebih spesifiknya nanti untuk diferensiasi konten dan juga proses, di mana nanti Ibu ini mengelompokkan murid-murid Ibu berdasarkan minat mereka gitu ya. Baik Bu, berikutnya Bu, untuk penilaian yang digunakan kepada peserta didik atau murid Ibu nanti menggunakan apa ya? Saya akan menggunakan penilaian untuk melaksanakan assessment for learning untuk penilaian pengetahuan setelah kegiatan pembelajaran ini selesai. Saya akan berikan soal melalui kelompok untuk mereka kerjakan. Selain itu, juga keterampilan mereka akan saya nilai melalui observasi saat kerja kelompok dan presentasi. Baik, jadi nanti untuk penilaian Ibu nanti menggunakan assessment for learning gitu ya. Jadi setelah kegiatan pembelajaran, anak-anak nanti diarahkan untuk mengerjakan di Google Form. Berikutnya juga Bu Didi nanti juga akan mengadakan observasi ketika mereka kerja di dalam kelompok untuk menilai keterampilan gitu ya. Baik, luar biasa ya Bu. Semoga nanti dapat berjalan dengan baik. Nah Bu, nanti untuk rencananya supervisi ya di kelas Ibu nanti waktunya kapan? Saya akan melakukan observasi di kelas itu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2020. Pada hari Selasa 6 Agustus ya. Baik, berarti besok minggu depan ya. Nah Bu, untuk kegiatan observasi saya rasa cukup sampai di sini ya. Nanti kita ketemu lagi di hari Selasa. Semoga kegiatan besok dapat berjalan dengan lancar ya Bu, dan semuanya adalah untuk murid. Oke, itu ya Bu. Kita akhiri kegiatan ini. Selamat siang Ibu. Siang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum pembelajaran kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu yang akan dipandu oleh petugas yang sudah dipersiapkan. Monggo, silakan. Minta tolong kepada semua siswa, tolong berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Tujuan dari pembelajaran laporan hasil observasi yang pertama, siswa mampu memahami dan menganalisis laporan hasil tes observasi. Yang kedua, siswa mampu menginterpretasikan isi teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi ciri tes laporan hasil observasi dengan benar. Itu yang harus kalian pelajari saat pembelajaran kali ini. Yang selanjutnya, pernahkah kalian melihat tanaman atau hewan unik atau tempat indah yang ingin kalian sampaikan ke teman kalian? Saya belum. Ya, apa Mbak? Saya melihat seniman yang sudah jarang ditemui, yaitu anggrek hitam. Karena bunganya kelihatan berwarna hitam atau hitam anggrek sangat mengagumkan. Ya, anggrek hitam itu termasuk tumbuhan yang langka karena sudah jarang untuk ditemukan. Yang kedua ada lagi. Saya Bu. Oh iya Mas. Saya ke pantai Watu Kata, tempatnya di Gunung Kidul, pasir pantainya putih, ombak lautnya juga tidak begitu besar, bagus. Di sebelah pantai ada bukit gas. Ya, ada yang sudah pernah ke sana ke pantai Batu Katak? Belum ya. Kalau belum, besok kita sama-sama ke sana. Terus yang selanjutnya, jenis teks apakah agar fakta yang kita lihat dapat tersampaikan kepada orang lain? Ada yang tahu? Yang berisi fakta. Teks yang berisi fakta yang dapat disampaikan kepada orang lain itu apa ya? Termasuk jenis teks yang seperti apa? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Teks observasi. ya. Teks observasi itu teks yang berdasarkan hasil pengamatan yang harus dituliskan secara fakta, secara benar, secara Terus yang ketiga, apa yang kalian ketahui tentang laporan hasil tes observasi? Saya Bu, Ya, apa Mas? teks observasi adalah penjelasan yang berdasarkan hasil pengamatan. Ya, ada yang lain? Saya Bu. Ya, Teks observasi adalah teks penjelasan ilmu tentang suatu hal. ya. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut tentang tes laporan hasil observasi. Apa yang membuat kalian tertarik untuk menganalisis tes laporan hasil observasi? Apakah kalian lebih tertarik hewan atau tertarik dengan tumbuhan? Ya, semuanya yang sebelah sini kebanyakan tertarik tentang hewan. Dan yang di sini ada beberapa yang tertarik pada tumbuhan. Oke, nanti akan kita observasi semuanya tentang hewan dan tumbuhan. Terus di sini saya akan menjelaskan untuk lebih lanjut tentang laporan hasil teks observasi. Sudah siap untuk mendengarkan dan memperhatikan? Sudah siap? Semangat! Fokus! Ya, saya akan lanjutkan teks laporan hasil observasi. Tes laporan hasil observasi adalah proses untuk mendapatkan sebuah data informasi melalui pengamatan. Yang selanjutnya ada ciri-ciri tes laporan hasil observasi. Yang pertama itu bersifat objektif. Bersifat objektif di sini maksudnya adalah teks laporan hasil observasi yang harus disajikan sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi
yang namanya manipulasi data atau sumber saat membuat teks laporan hasil observasi. Tidak boleh memanipulasi. Diperhatikan. Yang ketiga, ada bersifat khusus atau spesifik. Maksudnya di sini, maksud topik atau objek yang dibahas dalam teks LHO sifatnya spesifik. Misalnya, kamu ingin membahas tentang bahaya narkoba pada makanan. Berarti fokusnya nanti uji coba burak ke beberapa sampel makanan untuk mengetahui bahayanya. Yang keempat, disajikan secara lengkap. Maksudnya, struktur penulisan teks laporan hasil observasi haruslah lengkap dan utuh dari pendahuluan, isi, hingga simpulan. Untuk yang selanjutnya adalah materi tentang ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Makanya nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap paragraf hanya ada satu ide pokok. Pada saat kalian SMP sudah pernah dijelaskan tentang ide pokok. Ide pokok masing-masing paragraf itu hanya ada satu. Hanya ada satu kalimat. Selain itu, selain ide pokok berarti termasuk kalimat apa? Ada kalimat penjelas. Dalam satu paragraf itu ada satu ide pokok, untuk yang lainnya itu termasuk kalimat penjelas. Cara menemukan ide pokok. Caranya piye untuk menemukan ide pokok itu? Yang pertama, kalian membaca seluruh paragraf dengan cermat. Membaca tidak hanya sekedar membaca, tapi membaca itu harus plus pemahaman. Supaya kita tidak mengulang kembali wacana yang sudah kita baca. Hal pertama yang harus dilakukan saat ingin menemukan ide pokok dalam paragraf adalah membaca paragraf tersebut. Kamu perlu dengan cermat dalam membaca sebuah paragraf dan berkonsentrasi dengan baik. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Harus dipahami kalimat pertama sampai akhir. Paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat harus kamu cermati ketika membacanya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Kalimat dalam paragraf tersebut lalu sampai kamu lupa bacanya. Jangan sampai lupa untuk membacanya. Yang ketiga, bacaan tiap kalimatnya. Dalam suatu paragraf, ide pokok bisa terletak di awal, di akhir, dan atau di awal dan di akhir. Kembali lagi, pastikan tidak ada kalimat yang terlewatkan. Ide pokok kalau di awal paragraf namanya apa? Kalau yang di akhir namanya kalau yang di awal dan di akhir namanya campuran. Jelas? Yang keempat, tandai ide pokok.
Ini contoh tadi ada yang pengamatannya suka dengan hewan ataupun suka dengan tumbuhan. Mungkin ini contoh dari hewan, mungkin kalian sudah pernah melihatnya. Ini nama hewannya adalah tonggrek. Itu contoh hewan. Yang kedua ada contoh laporan hasil observasi tentang tumbuhan. Pastinya kalian semuanya sudah pernah atau sudah sering atau di depan rumah kalian semuanya ada. Ini namanya apa? Bunga mawar. Ya, namanya bunga mawar. Bunga mawar itu warnanya apa saja ya? Merah, putih, kuning. Ya. Ada berbagai macam warna pada tumbuhan mawar. Ini contoh dari observasi tentang tumbuhan mawar. Kita lanjutkan untuk menyaksikan video hasil observasi. Ya. Rawa maupun tepi sungai. Tanaman bakau mampu memfiltrasi 90% garam dengan menggunakan akarnya demi bertahan hidup. Sedangkan spesies tanaman lain akan mengeluarkan garam dengan menggunakan kelenjar yang terdapat pada daun dan kulitnya. Hutan bakau atau hutan mangrove memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di berbagai sektor yang dapat membantu keberlangsungan terutama pada daerah pantai maupun sungai. Berikut beberapa fungsi hutan bakau. 1. Mencegah terjadinya abrasi air laut. Abrasi sendiri merupakan sebuah proses pengikisan daerah daratan karena adanya gelombang. Biasanya wilayah pantai dapat mengalami pengikisan ini. Pantai akan mengalami abrasi dalam waktu yang singkat jika tidak ada sebuah penahan. Hutan bakau dapat dimanfaatkan sebagai penahan abrasi tersebut. Hal tersebut disebabkan karena hutan bakau akan menghalangi air laut, maka bagian daratan tidak terkikis. 2. Memperbaiki kondisi pantai dan mengembangkan ekosistem. Ya, kalian baru saja menyaksikan laporan hasil tes observasi tentang hutan mangrove. Ya. Atau nama lain atau disebut juga dengan hutan bakau. Apakah tahu setelah menyaksikan video tadi, siapa yang tahu tentang ciri-ciri dari objek hutan bakau? Ciri-cirinya apa? Ada yang tahu di sini? Ya. Satu, tumbuhan yang mempunyai akar membuat permukaan. Ya. Dua, tumbuhan yang kawasan perairan mayau, yakni perairan yang terdiri atas saluran air tawar dan air asin. Ya. Dan tiga, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Empat, keberadaannya terutama di daerah yang mengalami pelururan dan juga terjadi akumulasi bahan organik. Lima, disebutkan menggunakan tumbuhan yang hidup relatif dewasa dari genus yang sama. Ya. Dari penjelasan teks laporan hasil observasi yang saya sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan dari kalian? Apakah ada beberapa hal yang belum kalian jelas tentang laporan hasil observasi yang saya sampaikan tadi? Ada yang mau ditanyakan? Penjelasan dari laporan hasil tes observasi yang saya sampaikan tadi. Ada pertanyaan? Ya. Tadi dalam video tes laporan hasil observasi ada seperti apa? Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Saya Bu. Ya. Bagaimana cara menemukan ide pokok dalam Menemukan ide pokok dalam paragraf. Oke. Dalam menemukan, kita akan jawab satu persatu. Kita jawab dulu tentang bagaimana cara menemukan ide pokok dalam paragraf. Yang pertama, langkah yang pertama itu kita baca dulu kalimat dalam paragraf itu secara cermat. Jangan sampai ada kalimat yang terlalu
memiliki suara paling nyaring. Itu termasuk kalimat utama atau ide pokok. Untuk kalimat seterusnya sampai dengan yang terakhir itu termasuk kalimat penjelas, karena di situ menjelaskan tentang jenisnya, jenis konglomerat. Terus konglomerat bisa memiliki suara nyaring itu dikarenakan ada beberapa bagian tubuhnya seperti itu. Sudah jelas itu cara menemukan. Terus yang selanjutnya tentang apa itu bahasa yang apa tadi, Pak? Ciri-ciri teks satuan hasil observasi atau mensajikan menarik dan mudah. Ya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi disajikan dengan bahasa yang menarik. Bahasa yang menarik itu bahasa yang seperti apa, Pak? Bahasa yang mudah dipahami oleh lawan pembacanya atau mudah dipahami oleh pembaca. Bahasa yang mudah dipahami itu menyesuaikan dengan siapa tujuan, siapa yang akan membaca dari teks observasi itu. Misalnya contoh dalam iklan. Contoh dalam iklan yang ditujukan untuk anak kecil itu biasanya menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Kalau bahasa yang ditujukan untuk anak remaja itu menyesuaikan dengan kondisi atau menyesuaikan dengan bahasa yang digunakan remaja pada saat ini. Bisa juga menggunakan bahasa gaul, bisa juga menggunakan bahasa sehari-hari ataupun yang lainnya. Untuk orang dewasa itu bisa menggunakan bahasa yang formal. Seperti itu. Kalau bahasa yang menarik itu kalau membuat laporan tes hasil observasi menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh lawan pembacanya atau pembacanya. Seperti itu. Ya. Setelah selanjutnya saya akan menyampaikan lembar kerja siswa kepada peserta didik. Tadi pengelompokannya sudah ada yang tertarik sama hewan dan ada yang tertarik sama tumbuhan. Monggo silahkan berkelompok menurut minat kalian. Mana yang suka dengan tumbuhan, monggo silahkan berkelompok, dan mana yang kelompok suka dengan hewan. Silahkan membuat kelompoknya. Ya, setelah membagikan lembar kerja, saya akan menjelaskan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Langkah-langkah dalam mengerjakan lembar kerja tersebut. Yang pertama, kalian membaca dulu. Di situ ada pengelompokan mana yang suka hewan,
Sudah jelas atau belum? Sudah jelas. Kalau sudah jelas, monggo silahkan dikerjakan sekarang. Dibaca terlebih dahulu, kemudian masing-masing kelompok itu membagikan ide pada teman lain. Oh, yang termasuk ide pokok dalam paragraf 1 ini dan seterusnya. Oke? Ya.
Paragraf 1. Ciri bersifat khusus atau spesifik. Alasan dikatakan pada paragraf 1 menjelaskan tanaman hias yang populer memiliki tinggi 2-5 meter, batangnya berdiri tajam dan licin serta bentuk daun yang menyirip dengan panjang setara 5-15 cm. Paragraf 2. Ciri berdasarkan fakta. Alasan dikarenakan pada paragraf kedua menjelaskan macam-macam bunga mawar yang hidup di daerah sejuk dan kita menemukan banyak jenis bunga mawar lainnya. Paragraf 3. Ciri daun bunga mawar adalah jenis daun majemuk, artinya dalam satu batang bunga mawar dapat ditemukan 5 hingga 9 daun. Daun bunga mawar berwarna hijau muda hingga hijau tua. Alasan tentang bagian mawar dan bagaimana cara membudidayakannya. Paragraf keempat. Ciri bunga mawar adalah bagian yang paling mudah dari tanaman bunga mawar. Pada bagian bunga terdapat benang sari putih dan mahkota bunga mawar dengan aneka warna dan menarik. Alasan menjelaskan apa saja manfaat bunga mawar dan kegunaannya bunga tersebut. Identifikasi ide pokok dari tiap paragraf teks LHO yang dibaca. Paragraf 1. Ide pokok mawar adalah satu di antara tanaman hias yang populer yang merupakan tanaman simak. Paragraf 2. Ide pokok macam-macam warna dan jenis bunga mawar yang ada di Indonesia. Paragraf 3. Berbagai cara budidaya bunga mawar serta ragam cara untuk merawat bunga mawar yang baik dan batas menyirami bunga mawar. Paragraf 4. Manfaat bunga mawar bagi kehidupan manusia begitu juga dimanfaatkan untuk membuat teh, jeli, dan selai. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kalian melihat hasil diskusi yang telah dipresentasikan sama kelompok sama teman kalian yang sudah dipresentasikan di depan, apakah ada yang akan memberikan tanggapan tentang hasil presentasi teman kalian tadi? Apakah ada masukan? Siapa yang mau memberikan masukan untuk hasil presentasi dari kelompok teman kalian tadi? Ya, monggo. Ya.